Mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Room Bebek kali ini pada kegiatan sosialisasi pelaksanaan KSM kompetisi sains madrasah online. Nah, kita sudah tadi sudah cukup lama dari yang menggunakan 13.30, sekarang jam 2 baru kita mulai kegiatan ini. Dan untuk lebih efektifkan lagi kegiatan hari ini, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kegiatan penuhnya pada saat ini kita akan dipandu oleh Ibu Nenden. Silakan Ibu Nenden. Terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Jumat tanggal 11 September tahun 2020 kita berkumpul dalam Room Bebek dalam acara sosialisasi pelaksanaan kompetensi sains madrasah online. Sumbernya yaitu Direktur KSHK Dirjen Pendis Kementerian Agama RI Bapak Dr. Haji Umar MA. Sebelumnya perkenalkan, saya Den Sri Sulastri dari MTSE N2 Sukabumi sebagai moderator dan rekan saya Bapak Hendra Darmawan dari Man Kota Cimahi sebagai host. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Lalan Suherlan selaku Ketua MGS MP Biologi MA Jabar. Pada kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih. Apa terdengar Bu Nenden, Bu Has? Bapak. Assalamualaikum. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada hari ini, hari Jumat 11 September 2020, alhamdulillah MGMP Biologi Madrasah Alia Provinsi Jawa Barat kerjasama dengan Direktorat KSKK Madrasah Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam kegiatan ini. Tapi dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam juga tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berkumpul, khususnya para peserta, yaitu dari pihak KSMO tingkat nasional, KSMO tingkat provinsi, KSMO tingkat kabupaten kota, Bapak pengawas, Bapak kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan juga para guru bidang yang diinstruksikan untuk atau yang membimbing KSM nanti siswanya, dan juga para siswa yang mungkin diberikan kesempatan pada hari ini untuk masuk di kegiatan sosialisasi kegiatan sains madrasah online yang tahun ini diluncurkan oleh Direktorat KSK Madrasah. Kami selaku pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur GTK Bapak Dr. H. Umar MA dan juga seluruh dari Direktorat. Alhamdulillah, terima kasih atas responsif yang kami pastikan sebelumnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini menjawab beberapa hal yang mungkin karena KSMO ini adalah baru tahun ini dilaksanakan. Oleh karena itu kita perlu pencerahan, perlu pemaparan yang secara kebijakan maupun secara teknis seperti apa nanti persiapan kita, khususnya para pembina atau guru bidang studi maupun siswa, dan juga secara teknis nanti di sekolah, yaitu pada hari ini tidak ada yang bicara dan di tingkat provinsi, yang tahu di dalam juknis adalah di satuan pendidikan dan juga di tingkat nasional. Ini perlu pencerahan yang sangat istimewa
yang luar biasa pada hari ini. Yang terakhir, terima kasih kepada seluruh panitia, khususnya tim UBEK, NBB, NGMP Biologi Jawa Barat. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa memberikan yang terbaik. Dan mohon izin kepada Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, kepada Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Provinsi Jawa Barat, kita melakukan kegiatan ini adalah karena terpanggil untuk memberikan yang terbaik untuk komunitas MGMP, untuk biologi, kimia, fisika, matematik, ekonomi, dan geografi. Itu saja mungkin yang kami sampaikan. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan pencerahan yang sangat-sangat luar biasa dari Pak Direktorat GTK, khusus dari Direktur GTK. Itu saja mungkin Bu Nenden. Seluruhnya terima kasih kepada peserta yang sudah dapat hadir pada hari ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh tim pelaksana KSMO nasional, yaitu Ibu Nani. Pada Ibu Nani saya persilakan. Halo Ibu Nani. Halo, baik. Ya, Halo, dengar suara saya, Bu? ya terdengar Bu, silakan. Ya. Ada Baik. masih ditampilkan tidak Bu? Iya, boleh. Boleh saya diizinkan nanti ada share materi, Bu, ya? Oh, siap. Oke, baik. Minta tolong aksesnya. Ya, siap. Sudah, Teteh. Silakan, sudah bisa share. Oke. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, seluruh hadir peserta yang hadir di rapat atau virtual terkait sosialisasi pelaksanaan KSM ini, alhamdulillah. Sebentar, saya sekalian mau share ya, Bu. Iya. Sudahkah saya kasih poin presenter? Terus? Ini. Ya, sudah tampil, Bu. Sudah kan? Jelas. Sudah kelihatan? Sudah. Iya, mungkin bisa diperbesar, Bu. Tampilannya masih kecil. Oke. Sebentar, Pak, ya. Ya. Sudah lebih besar, Bu. Iya. Ya, siap. Sudah jelas Bu? Oke. Baik. Terima kasih sekali lagi. Pertama kali mungkin saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu sekalian terkait Bapak dan Ibu yang sudah menginisiasi program ini. Ini sangat membantu kami di Direktorat KSHK Madrasah untuk
pelaksanaan KSMO yang insya Allah kita sudah akan mulai ya, bukan akan tetapi ini sudah mulai harus kita lakukan, baik nanti mungkin di tingkat satuan pendidikan maupun nanti sampai di tingkat nasional. Pertama mungkin Pak Direktur barangkali nanti mohon Ibu barangkali beliau mau harus bergabung, bisa masih dihubungi saja nanti kalau beliau ingin menyampaikan banyak hal, karena kebijakan ini kebijakan yang luar biasa tahun ini. Ada beberapa hal yang saya yakin akan beliau sampaikan. Ini adalah KSM yang sangat berbeda di tahun-tahun yang sebelumnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama sekali bahwa KSM ini adalah sebuah perwujudan bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu sebagai tim guru ya, tim guru maba dan lain sebagainya, bagaimana kita tetap memberikan ruang khusus kepada siswa kita walaupun di tengah pandemi seperti ini, tapi kita tetap memberikan ruang bahwa anak-anak kita harus difasilitasi, harus memberikan hak mereka untuk terus berkompetisi, mempunyai prestasi dan lain sebagainya, sehingga di samping pembelajaran juga mereka harus kita kawal, tetapi juga motivasi untuk mereka berprestasi juga harus kita fasilitasi ya, terus kita pupuk bersama. Yang Bapak dan Ibu yang harus kita tanamkan bersama, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini, pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh, kemudian siswa-siswa belajarnya juga dengan e-learning, tapi fasilitas untuk terus support anak-anak kita itu terus berprestasi harus kita tanamkan, bahwa budaya anak-anak kita itu berkompetisi tidak boleh berhenti walaupun tahun ini adalah tahun COVID, sehingga KSM yang sebelumnya memang kita rancang seperti tahun-tahun yang sudah tahun ini adalah yang direncanakan itu sudah diputuskan dan SK-nya juga sudah ada di Kendari untuk secara nasional, tetapi karena kondisi COVID semua anggaran juga sudah mengalami refocusing, sehingga tidak ada alokasi apapun untuk penyelenggaraan KSM ini, baik di tingkat, saya kira di tingkat provinsi maupun kabupaten dan juga di pusat sudah tidak ada, sehingga kita sangat berpikir keras Bapak dan Ibu, Pak Direktur dan tim kami, bagaimana caranya bahwa KSM di 2020 ini tetap harus ada dengan pola-pola yang sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga lahirlah kebijakan Pak Direktur untuk penyelenggaraan KSM ini secara online, yaitu KSM online seperti itu ya. Nah, ini salah satu latar belakang Bapak dan Ibu kenapa kita memutuskan KSM online ini, salah satunya yang hal-hal yang tadi saya sampaikan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita masih ada 4 bulan ya, September, Oktober, November, Desember. Bahkan tidak sampai Desember kita nanti planning jadwalnya itu sudah kita dapat menyelesaikan KSMO ini secara nasional. Kalau juknis kan saya kira Bapak dan Ibu sudah punya semua ya. Halo? Juga ya, insya Allah Sudah bisa di-download. Sudah di-download ya Bapak, baik. download ya. Ya, oke. Saya nanti coba sampaikan sekilas petunjuk atau panduan yang garis besar pelaksanaan KSM di 2020. Mudah-mudahan nanti akan menambah gambaran bagaimana pelaksanaan nanti, khususnya Bapak dan Ibu dalam mendampingi siswa kita dalam
menuju KSM baik di satuan pendidikan maupun di tingkat nasional nanti. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai bahwa kita semua tahu Bapak dan Ibu bahwa KSM ini sama-sama yang memang Bapak Ibu ketahui bersama ya, adalah sebuah ajang kompetisi di bidang sains yang kita selenggarakan oleh Kementerian Agama, dan ini menjadi kegiatan yang sangat bergengsi atau sangat menjadi core-nya di Direktorat KS Akram Madrasah. Bahkan Kementerian Agama khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di situ mewadahi bagaimana siswa untuk berprestasi di bidang sains dan teknologi. Nah ini adalah KSM yang memang setiap tahun kita lakukan. Nah begitu juga di 2020, seperti tadi saya awal sampaikan, adalah kita dengan menggunakan secara online karena memang tidak memungkinkan siswa kita berkumpul di suatu tempat, dan bahkan kalau di nasional seperti biasanya kita berkumpul di sebuah provinsi yang memang nanti kita sama-sama lakukan berbagai macam lainnya, seperti kemarin terakhir kita lakukan 2019 adanya di Manado. Mudah-mudahan kita berharap 2021 COVID sudah berangsur hilang, sehingga tahun ini kita sedang merancang anggaran 2021 akan kita agendakan dan kita rancang kembali seperti biasanya, yang memang kita akan lakukan mungkin nanti kebijakan apakah secara online lagi atau bahkan secara offline atau kombinasi, yang memang karena kalau secara online itu memang zamannya sekarang Bapak dan Ibu ya, kita mau tidak mau, kita sendiri Bapak dan Ibu juga, dunia teknologi tidak akan terlepas ke depan, itu harus secara online itu tetap harus menjadi pilihan. Nah ini saya kira untuk KSM 2020 ini menjadi awal perubahan Bapak dan Ibu, yang ke depan mau tidak mau siswa kita, Bapak dan Ibu juga sekalian, adalah bahwa kita semua harus berubah mindset kita dalam mengelola atau dalam pelaksanaan apapun yang kita lakukan, baik dari dunia pembelajaran, kemudian juga aktivitas kita untuk anak-anak kita juga tentunya tidak melulu secara offline, tetapi secara online itu akan menjadi tuntutan yang mau tidak mau harus kita lakukan. Oleh karena itu ini menjadi awal perubahan Bapak dan Ibu, bahwa ke depan khususnya KSM juga nantinya adalah bisa secara online dan juga mungkin kita kombinasi dengan offline. Mudah-mudahan COVID ini insya Allah segera berlalu dan kita kembali normal beraktivitas, dan tetap juga membawa perubahan yang luar biasa buat kita semuanya, bahwa dunia teknologi akan terus mewarnai di setiap aktivitas kita Bapak dan Ibu. Baik, tujuannya saya kira tujuan KSM ini secara umum Bapak dan Ibu adalah karena kita sama-sama tetap bahwa walaupun kita melakukan pembinaan siswa kita untuk terus berprestasi, tapi tetap terus jangan lupa adalah memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, kemudian siswa kita juga cerdas, sehat, dan disiplin, serta menguasai jangan lupa adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini saya kira tujuan umum kita bagaimana penyelenggaraan KSMO kita tahun 2020 ini, sehingga siswa kita nanti menjadi siswa
yang memang luar biasa di tengah-tengah pandemi pun tetap menunjukkan bahwa siswa kita itu mempunyai peran yang luar biasa dalam mewujudkan SDM unggul kita, dalam hal mewujudkan dan mencetak generasi yang luar biasa. Itu tujuan umum ya, saya kira ini menjadi terus kita kembangkan di semua aspek dan semua kita memotivasi anak-anak kita. Baik, untuk tujuan khusus Bapak dan Ibu, ini saya kira adalah ada beberapa hal yang terus kita jaga. Yang pertama itu adalah bagaimana menyediakan wahana bagi siswa madrasah dalam mengembangkan bakat dan minat di bidang sains. Jadi mendevelop siswa kita itu bagaimana anak-anak kita itu biar tidak berhenti. Jadi memotivasi mereka untuk terus mengembangkan bakat dan minat. Lalu juga memotivasi siswa kita dalam meningkatkan kemampuan intelektualnya, emosionalnya dan spiritualnya berdasarkan nilai-nilai agama. Jadi nanti di KSMO 2020 ini nanti tidak hanya sekedar siswa itu mengerjakan soalnya dengan baik, tapi juga anak-anak kita akan kita lihat bagaimana integritasnya dan lain sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu, masih dalam hal tujuan khusus itu bahwa siswa kita adalah kita kasih ruang kompetisi untuk culture-nya, yaitu menumbuh kembangkan budaya kompetisi yang sehat di kalangan siswa madrasah. Jadi budaya untuk terus berkompetisi siswa kita itu tetap harus kita fasilitasi ya. Jangan sampai walaupun kondisi COVID anak-anak kita terus kendur ya Bapak Ibu, kendur untuk mereka melakukan prestasi-prestasi yang memang sebenarnya mereka itu biasa mereka lakukan. Nah, ini adalah bagaimana kita culture untuk terus siswa kita itu berkompetisi kita jaga. Kemudian memberikan kesempatan menjadi duta Indonesia yang dapat membanggakan bangsa. Nah, siapa tahu Bapak dan Ibu, saya punya mimpi bahwa tahun-tahun berikutnya nanti KSM itu bisa menjadi KSM internasional. Jadi nanti mimpi juga Pak Direktur, arahan Pak Direktur tahun-tahun berikutnya kita akan KSM itu tidak hanya secara nasional, tapi kita akan undang negara-negara tetangga. Nah, ini bagian dari semangat sama bahwa kompetisi kita tidak hanya di lokal tetapi juga di kancah internasional. Ini Bapak dan Ibu yang perlu diketahui bersama, sehingga perlu ada kesiapan-kesiapan ke depan yang memang kita harus dilakukan dengan baik. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke bidang yang dilombakan. Tahun yang lalu Bapak dan Ibu, bidang lomba yang akan dilombakan adalah 11 mapel. Itu ada 2 mapel, matematika terintegrasi, sains IPA terintegrasi. MTS, matematika terintegrasi, IPA terpadu terintegrasi, kemudian IPS terpadu terintegrasi. MA juga seperti itu ya, matematika terintegrasi, biologi, fisika, kimia, ekonomi, dan geografi terintegrasi. Jadi bidang lomba ini sama dengan yang tahun-tahun yang lalu dan juga terintegrasi dengan sains dan ilmu-ilmu keislaman. Ini masih sama yang akan kita lakukan. Ini menginjak kepada waktu dan tempat pelaksanaannya. Baik, Bapak dan Ibu, buat KSMO ini yang pertama adalah bahwa KSM Satuan Pendidikan dimulai dari sekarang ya, sebenarnya sudah ini dipersilakan ya, karena KSM Satuan Pendidikan itu menjadi otoritas
tes di masing-masing madrasah. Dipersilahkan bahwa nanti siapa yang akan ditunjuk oleh madrasahnya, siswa yang akan didaftarkan untuk di di KSM secara nasional. Nah, waktu pelaksanaannya Bapak dan Ibu pernahnya ya, itu di 25 September sampai 23 Oktober 2020 ini adalah waktu pendaftarannya. Dengan mengakses alamat linknya ini ya, biasa ksm.kemenak.go.id. Kalau tahun lalu sebelumnya kan sama juga ya Bapak dan Ibu, satuan pendidikan, kemudian akan di tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi. Tapi kali ini adalah bahwa Bapak dan Ibu tetap menunjuk saja di satuan pendidikan siswa-siswa tersebut yang nantinya akan akan didaftarkan untuk secara tingkat nasional. Nah, ini pendaftarannya Bapak dan Ibu 25 September sampai 23 Oktober. Kemudian untuk uji coba ini Bapak dan Ibu ya, uji coba KSM nasional nanti di awal November itu kita akan ada uji coba. Kemudian KSM nasionalnya itu di tanggal 9 sampai 10 November 2020. Nah, ini di rumah masing-masing atau Bapak dan Ibu bisa memfasilitasi siswa-siswa tersebut di suatu tempat ya, di madrasah misalnya. Jika memang terbatas siswa-siswa di rumah itu jaringan internetnya kurang atau tidak ada seperti itu, sehingga pihak madrasah diperbolehkan untuk memfasilitasi terkait pelaksanaan siswanya untuk pelaksanaan KSMO secara nasional. Nah, tetapi dengan catatan Bapak dan Ibu, jika memfasilitasi siswa tersebut di suatu tempat, misalnya di madrasahnya, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ini jangan sampai dilupakan, karena memang saat ini kita masih betul-betul wilayah-wilayah banyak wilayah saya kira masih belum bisa kita bersahabat, sehingga tetap protokol kesehatan secara rigid harus dilakukan, sehingga jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan pada saat nanti siswa kita melakukan atau mengerjakan KSMO nasional. Ada beberapa hal yang memang COVID ini menjadi mewabah kembali. Kemudian pengumuman juga ada di tetap laman yang sama, itu tanggal 19 November ya. Itu uji cobanya tadi tanggal 2 sampai tanggal 3 ya Pak dan Ibu. Nih. Baik, sekarang bentuk tes Bapak dan Ibu untuk KSM Satuan Pendidikan itu adalah tesnya dipersilahkan bentuk dan ditetapkan oleh masing-masing madrasah. Jadi diberi kekuasaan atau kewenangan penuh terhadap madrasahnya untuk melakukan penyeleksian siswanya, sehingga akan menghasilkan siswa yang memang nanti sudah ditunjuk oleh masing-masing madrasah. Kemudian yang berikutnya adalah langsung KSM nasional. Jadi tesnya bentuknya CBT, soalnya juga disiapkan oleh komite ahli KSM nasional, sedangkan sarananya ialah sarana siapkan oleh komite satuan pendidikan atau oleh pesertanya. Baik, ini persyaratan pesertanya Bapak dan Ibu. Yang berbeda tahun ini dengan tahun yang lalu adalah bahwa sekarang boleh diikuti siswa yang kelas akhir ya. Kalau tahun lalu kan tidak boleh siswa kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 mengikuti karena sudah kelas akhir. Tetapi tahun ini kita dengan semangat memberikan motivasi dan semangat peluang yang sama oleh seluruh siswa kita, sehingga seluruh
siswa kita kita berikan kesempatan untuk mengikutinya. Kemudian satu siswa Bapak dan Ibu hanya mengikuti satu kategori lomba. Misalnya tadi MI itu ada 2 kategori bidang studi, ya ada 2. Jadi satu bidang lomba hanya satu siswa untuk mengikuti lomba. Tidak boleh di satu siswa mengikuti 2 bidang yang sama, gitu ya. Kemudian peserta yang melanggar ketentuan akan diskualifikasi. Baik, ini tahapan KSM Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu. Peserta KSM adalah yang lolos seleksi madrasah atau ditunjuk oleh guru berdasarkan prestasi akademik. Kemudian menyiapkan soal seleksi dan penilaian menjadi tanggung jawab madrasah. Siswa terbaik bidang studi mewakili madrasah di tahapan KSMO nasional. Kemudian tahapan KSMO nasional itu adalah bahwa diikuti oleh 1 orang siswa tiap bidang studi di madrasah yang sama. Kemudian seleksi dilaksanakan serentak menggunakan online. Penilaian, nah ini Bapak Ibu, yang berbeda di KSMO tahun 2020 ini adalah bahwa penilaian itu adalah mempertimbangkan nilai tes dan juga nilai integritas peserta dalam tes. Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, yang namanya tes secara online itu tidak ada pengawasan. Jadi nanti Bapak dan Ibu dari tim ahli KSMO itu sudah merancang betul bahwa nanti siswa jika dia tidak jujur atau nilai integritasnya tidak bagus nih, mereka adalah sudah otomatis akan kena diskualifikasi. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, tidak boleh bu guru atau siapapun itu nanti atau dan sebagainya, karena memang kita kan tidak bisa mengawasi atau siapapun tidak bisa mengawasi, hingga ada sistemnya nanti dari tim ahlinya itu adalah bahwa tidak hanya sekedar nilai tes, tapi juga nilai-nilai integritas itu adalah menjadi faktor utama dalam penilaiannya. Nah, itu yang menjadi yang lebih di KSMO tahun 2020 ini. Kemudian Bapak dan Ibu, hasil dipublikasikan di KSMO resmi. Kemudian juga siswa terbaik akan dapat hadiah atau penghargaan ya. Baik Bapak dan Ibu, ini teknis tanda peserta, siswa peserta nanti akan ada tanda peserta KSMO yang dicetak oleh peserta apabila diperlukan. Nah, ini nanti dari aplikasi pendaftaran nanti ada fasilitas tanda peserta KSM, boleh dicetak, boleh tidak, ini tidak memaksa, tetapi nanti di situ difasilitasi atau akan ada tanda pesertanya. Kalau toh memang tidak dicetak juga tidak apa-apa, intinya adalah tidak memberatkan para peserta gitu ya. Kemudian ada penandatanganan fakta integritas Bapak dan Ibu. Peserta wajib menandatangani belangko fakta integritas yang telah disiapkan oleh panitia nanti secara nasional, kemudian diunggah ke laman pendaftaran. Nah, ini nanti ada aplikasi khusus untuk pendaftarannya, yang mana di situ nanti akan dituntun bagaimana nanti siswa harus menandatangani fakta integritas dan kemudian akan diunggah di laman pendaftaran tersebut. Saat ini saya kira belum mulai ya, karena nanti pendaftaran akan dimulai di tanggal 21 sampai 30 September 2020. Ini SM Satuan Pendidikan. Kemudian pendaftarannya di 25 sudah bisa dimulai sampai di 23 Oktober. Oke.
ini kewajiban peserta. Saya kira ini nanti bisa dibaca Bu ya. Nanti saya bagi ininya, kita kirim ke Bapak dan Ibu sekalian untuk kewajiban peserta, syarat-syarat nanti juga akan muncul di aplikasi pendaftarannya, nanti akan muncul di situ bagaimana yang harus diikuti. Siswa kita harus melakukan apa, nanti di situ termasuk kewajiban peserta ini harus melakukan dan dilakukan apa dan lain sebagainya. Kemudian juga tata tertib nanti di di aplikasinya juga akan muncul di situ. Nah, ini sekali lagi bahwa siswa tidak boleh atau salah satunya untuk memantau itu tadi adalah bahwa tidak boleh orang lain ada di sekitarnya. Itu nanti ada kamera yang akan memantau dan akan memotret bapak anak-anak kita, makanya nanti ada persyaratan yang memang yang harus dilakukan pada saat ini komputernya. Ini biasa ada 30 menit sebelum ujian dimulai, menyiapkan alat tulis, tidak menggunakan alat komunikasi, kemudian melakukan tes simulasi KSN. Nah, ini tata tertib saat masuk aplikasi ya Bapak dan Ibu. Kita memasukkan username dan password yang telah disediakan. Kemudian peserta menyetujui syarat dan ketentuan pelaksanaan tes. Peserta mengecek sesuai identitasnya. Peserta melakukan rekam wajah pada aplikasi dengan menunjukkan identitas peserta. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan dikasih pada saat dimulai pada saat pendaftaran dengan aplikasi KSM yang sudah disiapkan oleh tim ahli nanti, begitu juga oleh aplikasi untuk KSMO nanti ada beberapa. Nanti kalau sudah ini langkah demi langkah. Ini peserta ujian sama juga ya dan Ibu. Ini muatan soalnya Bapak dan Ibu KSMO 2020 bahwa tetap menjadi KSM secara Al-Quran, integrasi dengan ilmu keislaman. Kemudian yang tahun ini aku adalah soalnya nanti adalah soal multi ya. Di Bapak nanti muncul dalam bahasa Inggris, maksudnya ya campuran ya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Arabnya, kemudian ada bahasa Indonesia. Nah, ini dirancang khusus untuk tim ahli yang menyusun soal, karena ini adalah KSM yang luar biasa di tahun 2020. Sekaligus kita tunjukkan bahwa siswa kita yang ke depan kita harus mengedepankan aspek bahasa harus sudah kita mulai dari sekarang. Jadi lagi Bapak dan Ibu, nanti soalnya selain seperti yang lalu itu adalah integrasi dengan ilmu-ilmu keislaman, tapi juga bahasa yang digunakan adalah soalnya itu multilingual gitu ya. Jadi kalau MI misalnya nanti ada pengantarnya, atau ini ada yang bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Kalau MI tetap banyakkan bahasa Indonesia, tapi kalau yang MTS dan MA itu nanti akan bercampur ya, berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Baik, mungkin itu Bapak dan Ibu sekilas yang bisa saya sampaikan. Secara umum pelaksanaan KSM 2020 yang memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami mohon dukungan dan bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk
suksesnya atau lancarnya penyelenggaraan KSM tahun 2020 yang kebijakan Bapak Direktur adalah secara online dan dapat terlaksana dengan baik dan dapat mengeluarkan atau mencetak atau menyiapkan siswa kita yang justru lebih punya daya saing lagi, karena tidak hanya anak-anak kita diberi kesempatan untuk berkompetisi di bidang ilmu, sains, dan teknologi, tapi juga aspek integritasnya juga akan dinilai, sekaligus bagaimana siswa kita itu ditantang untuk kemampuan dalam multilingual, multibahasa. Nah, ini yang menjadi perhatian Bapak Direktur, sehingga mudah-mudahan walaupun di tengah-tengah pandemi COVID tetap mampu untuk mendorong siswa kita untuk terus tetap berprestasi dan berjuang dalam pembelajaran, sehingga siswa kita menjadi siswa yang tetap punya daya saing tinggi di bidang ilmu dan teknologi. Itu aja barangkali Bapak dan Ibu sekalian. Sementara mudah-mudahan nanti ada tambahan kebijakan-kebijakan dari Bapak Direktur yang bisa disampaikan di kesempatan ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadi. Kemudian ini mungkin ya Bu, penyesuaian dengan situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan, sehingga alternatifnya itu adalah secara online ya Bu. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Baik Ibu, mohon berkenan buat pertanyaan dari peserta, baik yang ada di chat maupun yang raise hand. Bagaimana Ibu? Ya boleh. Oke. Tapi mohon yang dibacakan saja Bu ya. Oh, siap, dibacakan saya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan pertama dari Bapak Bianto. Apakah peraih medali KSM yang tahun lalu bisa ikut lagi dalam KSM tahun ini dan dalam bidang yang sama? Halo, Halo. Iya Bu. Pertanyaannya Bu, KSMO yang sekarang itu, yang kemarin peraih medali di KSM tahun lalu, ikut lagi atau tidak dalam kompetisi yang sekarang? Diperbolehkan Bu. Jadi kita semangatnya adalah bahwa memberikan ruang semua siswa berkompetisi. Makanya kita mencari beberapa strategi bahwa kita nanti soalnya yang soal multilingual itu, ini adalah memberikan ruang bahwa siswa kita semuanya ditantang untuk lebih punya daya saing yang lebih tinggi lagi. Jadi diperbolehkan Bu. Kami di juknisnya tidak menyebutkan dan tidak melarang bahwa siswa yang sudah pernah meraih KSM medali sebelumnya tidak diperbolehkan gitu. Nah, kalau tahun lalu kita masih melarang ya untuk KSM, terutama yang mendapatkan emas, itu tidak boleh. Nah, sekarang kami tidak ada pembatasan itu, dipersilahkan untuk siswa semua mengikuti ajang ini. Itu Bu, terima kasih. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya ini kita beranjak ke yang raise hand dulu, Pak Hendra. Teteh, kayaknya lebih baik di chat dulu karena saya lagi mencari Dokter Umar. Oh, silahkan. Siap. Ya, mudah-mudahan udah bisa masuk. Siap, Pak. Ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Bu. Ya. Untuk pesertanya itu, kan tadi dijelaskan satu ya, hanya satu per bidang ya, per bidang studi. Apakah ada kebijakan
yang lain untuk menambahkan kembali, mungkin itu tidak hanya satu, memberikan peluang pada siswa yang berprestasi, karena kami yakin mungkin di sekolah Bapak dan Ibu yang ada pada tahun sebelumnya itu kita diberi kelonggaran itu sampai 5 peserta ya Bun dalam satu sekolah dan untuk satu mata pelajaran. Ya Bu, kami memang sudah memutuskan seperti itu Bu. Jadi KSM nasional itu akan diikuti satu bidang studi per mapel itu oleh satu siswa dalam madrasah yang sama. Jadi nanti kalau MI itu ada 2 mapel, itu adalah ada 2 siswa yang mewakili di 2 bidang mapel tersebut gitu. Jadi nggak bisa, mohon maaf, mungkin tidak ada perubahan, artinya tidak ada perubahan lagi jika akan menambah ya Bapak Ibu. Kalau tahun lalu kan memang itu bisa dilakukan untuk tingkat kabupaten ya, masih offline Bapak dan Ibu. Kali ini adalah secara online, jadi hanya diikuti satu siswa per bidang studi masing-masing dari madrasah tersebut. Jadi itu Bu ya yang bisa saya sampaikan. Ini sementara kita seperti itu kebijakan yang diambil oleh Direktorat Madrasah. Mudah-mudahan ini tahun awal bagaimana kita pelaksanaan secara online bisa kita evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya. Itu dulu Bu ya. Ya, pertanyaan selanjutnya Bu, ini apakah saat pengisian soal akan direkam untuk menghindari kecurangan? Kalau iya, apa rekaman itu nanti bisa dibagikan? Kalau pengisian soal saya kira mungkin atau dipublikasikan mungkin Bun? Kalau hasil nilainya nanti akan dimasukkan Bu, dipampang di website itu ya hasil nilainya. Tapi kalau direkam itu adalah bagaimana memastikan siswa tersebut itu bekerja sendiri. Itu nanti secara sistem ada sistemnya yang untuk merekam bahwa siswa tersebut melakukan pekerjaan sendiri. Itu sudah teknis sekali di bidang IT Bu. Gitu. Oke. Ya. Bu Nenden, Ya. titipan pertanyaan via Japri ini karena mereka ada di YouTube. Oke, baik. Bunda Nani, ini ada beberapa titipan pertanyaan. Yang pertama, sistem integritas yang akan dilaksanakan oleh komite KSMO ini mekanismenya seperti apa? Mungkin kami butuh penjelasan bagaimana caranya supaya siswa itu benar-benar terlihat jujur dan memang tidak curang. Yang kedua, soalnya apakah berupa PG? Jika iya, berapa soal dan apakah sesuai dengan silabus yang ada di Juknis? Yang ketiga, Bu Nenden tolong catat ya. Yang ketiga, bolehkah komite kabupaten mengkondisikan peserta kabupaten tersebut pada suatu tempat dengan mengikuti protokol kesehatan? Adakah persyaratannya? Bu Nenden tolong ya. Yang keempat, peserta MI kelas 4, apakah soal yang akan diberikan oleh tim KSMO sesuai dengan jenjangnya? Yang kelima, soal terintegrasi yang dimaksud pada Juknis itu seperti apa? Apakah dikaitkan dengan ayat tertentu atau hanya pemaparan ayat tanpa ada kaitannya dengan materi KSM tersebut? Seperti itu. Karena ada beberapa KSM yang lalu itu ada beberapa bidang yang hanya menyertakan ayatnya saja seperti pada biologi, tapi ketika soalnya tidak ada
sangkut paut dengan ayat tersebut. Jadi tidak ada sangkut paut dengan ayat tersebut. Seperti itu, Bun. Bu Nenden, ada 5 pertanyaan ya yang saya ini kan. Ini dirangkum dari beberapa, ada 100 yang bertanya, tapi saya rangkum jadi 5 saja. Silakan Bu Nenden. Oh, yang pertanyaan nomor 1 dan 2 sepertinya tadi sudah dijawab Bu Neng Lani. Halo? Oke, iya. Tapi pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 sudah terbahas oleh Bunda Nani. Ya. Mungkin kita beranjak ke pertanyaan yang nomor 3. Oke. Yang boleh komite kabupaten mengkondisikan di kabupatennya sendiri, tapi dengan prasyarat protokol kesehatan yang sangat ketat mungkin, bagaimana? Ya, baik, terima kasih Bu. Itu betul sekali Bu. Kami tidak melarang untuk komite kabupaten itu untuk memfasilitasi ya yang saya sampaikan tadi. Dipersilakan, tetapi sekali lagi ingat betul bahwa protokol kesehatan itu menjadi faktor utama. Keselamatan anak-anak kita itu menjadi faktor utama. Ini yang sangat ditekankan. Jadi nanti tetap mengikuti aturan yang ada di wilayah masing-masing. Jika memungkinkan, monggo. Tapi kalau memang jika tidak memungkinkan, itu jangan memaksa, ya. Ini kami tidak melarang, dipersilahkan Bapak dan Ibu untuk komite kabupaten itu mengkondisikan, memfasilitasi. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, kami sebenarnya tidak menyarankan ya, karena kami tidak mengetahui kondisi di lapangan. Kondisi yang ada di Bapak dan Ibu masing-masing wilayah kami tidak mengetahui. Seperti juga pelaksanaan pembelajaran kan seperti itu juga ya Bapak Ibu, bahwa masih ada aturan SKB 4 Menteri itu yang memang jika memang tidak memungkinkan ya tidak boleh itu. Tapi jika memang Bapak dan Ibu mampu untuk mengkondisikan dengan protokol kesehatan yang super ketat dan menjamin atau terjamin anak-anak kita itu keselamatan, kami dipersilahkan Bapak dan Ibu ya, dengan persyaratan itu tetap menjaga kesehatan, keselamatan siswa kita secara secara bersama-sama tadi. Karena nih kalau di fasilitasi saya kira kan berkumpul di suatu tempat ya Bapak dan Ibu dengan lebih dari siswa kita yang beberapa orang, sehingga perlu jaminan siswa kita itu sehat dan selamat. Mungkin itu Bu, gitu. Kemudian yang berikutnya tadi, yang 4 kalau nggak salah adalah bahwa siswa MI kelas 4 apakah sesuai jenjangnya? Saya kira sama Bu. Jadi Bapak dan Ibu, jadi nanti soalnya itu sebagaimana yang sudah ada di Juknis, itu kisi-kisinya bisa nanti disampaikan, bisa dipelajari dari situ. Dan juga Bapak dan Ibu sekali lagi bahwa soal integrasi keislaman, sains dan integrasi Islam itu karena nanti adalah penyelenggaranya tim ahli KSMO-nya adalah sama dengan tahun yang lalu, itu saya kira juga akan tidak beda jauh bagaimana mengemas untuk integrasi soal-soal sainsnya itu dengan ilmu-ilmu keislamannya Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak berbeda sebenarnya untuk integrasi keislamannya. Yang berbeda adalah nanti ini adalah bentuk soalnya adalah multi bahasa. Itu barangkali Bu ya. Makasih. Oke. Pertanyaan Bu Nenden, ya. Bu Nenden, ada Bapak udah hadir di room? Oh. Siap. Telani, mohon maaf, namanya Bapak Umar. Iya, saya cari belum ada. Atas nama siapa mungkin? Bapak nelfon katanya Bapak udah ada di room. Iya, mungkin nama di pas masuknya. Oke, sebentar. Iya. Kita lanjutkan dulu dengan pertanyaan. Ya, lanjut aja, Oke. Bu Nenden. Bunda, selanjutnya ini pertanyaan
Apakah peserta KSMO ini hanya dari madrasah atau boleh dari yang lain, misalkan SD, SMP, atau SMA? Iya. Untuk tahun 2020 ini Bu, dengan kebijakan yang baru KSMO ini, Pak Direktur punya kebijakan bahwa tahun ini hanya untuk madrasah Bu. Jadi kita ingin fasilitasi madrasah saja. Untuk yang dari sekolah kami dengan terpaksa ya, dengan ini belum kita ikutkan untuk di KSMO 2020 ini. Mudah-mudahan tahun depan dengan desain yang berbeda, nanti kita akan mengikutkan kembali di anak-anak kita untuk berkompetisi dengan kawan-kawan kita yang lain. Itu barangkali Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana jika dalam hari H ternyata peserta tersebut sakit, bisakah digantikan dengan yang lain untuk kegiatan tersebut? Ada kebijakan atau tidak, atau gimana Bun? Karena kadang yang saya dapati di lapangan juga seperti tahun kemarin waktu saya tingkat provinsi, di kontingen saya di Kabupaten Sukabumi, tiba-tiba gula darahnya itu ngedrop siswa tersebut, yang akhirnya siswa tersebut tidak bisa mengikuti di tingkat provinsi. Nah, bagaimana kalau yang di KSMO ini? Kalau sementara belum ada pembahasan kalau sakit seperti itu Bu. Jadi saya kira kalau sakit mungkin nggak bisa ngikutin lagi, sama juga kali Bu ya. Jadi tidak ada penggantian oleh orang lain kan. Karena di tata tertib peserta itu seperti itu. Jadi tidak digantikan oleh orang lain. Jadi peserta itu dilarang untuk digantikan orang lain. Itu Bu. Sementara seperti itu Bu ya, dengan alasan apapun. Nah, ya. Siap. Pertanyaan selanjutnya Bunda. Pada paparan katanya itu tidak ada mapel astronomi untuk kelompok MA itu bagaimana Bun? Astronomi kelompok MA. Iya betul. Pak Hendra, Bu Nenden, mohon maaf. Ini Bapak sudah masuk dengan itunya Kemenag ya? Iya, siap. Iya. Saya cari. Siap. Memang nggak ada Bu. Jadi ini Bu ya, bidang terintegrasinya ini kalau MA, matematika, biologi, fisika, kimia, ekonomi, dan geografi Bu ya. Jadi ini sudah ditentukan dan sudah setiap tahun 11 mapel ini menjadi mapel yang tiap tahun kita lombakan di KSM Bu. Ya, siap. Iya, ini sudah saya berikan. Iya, terima kasih. Bu Nenden sebentar. Bu Nenden? Ya. Ya, sebentar ya sayang. Bapak Umar, Bapak Dokter, terima kasih sudah bergabung. Bapak selamat. Ini sedang ada paparan dulu dari Bunda Nanik. Mungkin mau dilanjut pertanyaan Bunda Nanik atau Bapak terlebih dahulu? Bapak Dokter Umar, Bapak, apakah bisa monitor suara saya? Pak Hendra bisa tolong nyalakan mic-nya Bapak? Itu mic-nya masih unmute Pak. Pak Hendra tolong dinyalakan. Ya, halo. Oke. Ini Bapak Umar, Pak Hendra bisa dinyalakan mic-nya? Kayaknya mengalami kesulitan karena saya unmute, balik lagi ke balik lagi ke mute. Ini ada di attendee atau ada di apa namanya? Udah di panelis. Iya. Sudah di atas. Ada masalah di Mungkin perangkatnya. bisa keluar dulu, kemudian masuk lagi. Karena di sini kalau melihat partisipan juga tidak terlalu banyak, hanya 891, dan yang lain beralih ke streaming YouTube.
Ya silakan Bu Nene bisa dilanjutkan. Mohon maaf Bunda Nani terjeda dengan kegiatan apa tadi tanya jawab. Mohon maaf. Iya. Ya silakan Bunda Tenenden. Oke, siap. Oke Bun, kita lanjut ya Bun. Jadi yang astronomi itu memang tidak ada ya Bun ya? Nggak ada Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bun. Jika ada kendala signal, apakah bisa diulang atau misalnya kendala yang lainnya atau bisa diulang itu Bun? Itu nanti tim IT Bu, kayaknya nanti kita akan ada posko, jadi nanti kalau ada permasalahan-permasalahannya langsung bisa disampaikan pada saat nanti posko. Jadi kita nanti ada uji coba itu, saya kira nanti persoalan-persoalan bisa disampaikan di situ. Oke. Itu Bu ya. Mungkin ini juga merangkai dengan pertanyaan yang itu mungkin nanti bila diperlukan mungkin ada operator CBT-nya juga gitu ya di dalam ruangan tersebut, karena mungkin kami pastikan di kami di lapangan itu siswa dan siswi ini pasti akan berkumpul di satu titik, misalnya di sekolah kita, dan perlu arahan mungkin dari tim operator ya Bu ya. Ya, nanti bisa aja Bapak dan Ibu kita untuk operatornya Bu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ini untuk KSMO sekarang memiliki tahapan-tahapan dalam perlombaan atau memang seperti yang tadi sudah dipaparkan di awal, hanya satu kali tes dan setelah itu berdasarkan hasil tersebut ditentukan juara-juaranya. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan tadi Bu, jadi hanya dari tingkat satuan pendidikan kemudian langsung secara nasional. Tapi sebelum secara nasional kita akan uji coba. Ya, ada tahapan uji cobanya nanti Bu. Belum nanti di secara nasional. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya juga Bunda. Gimana mengenai penggunaan kalkulator? Nah, biasanya untuk bidang ekonomi itu katanya pada mata bidang ekonomi juga dilarang, mengingat hampir semua olimpiade ekonomi termasuk KSN peserta bidang ekonomi itu dianjurkan menggunakan kalkulator. Bunda? Ya. Bagaimana ini untuk yang mapel ekonomi Bun? Bisakah membawa kalkulator seperti ini sudah jelas nih Bu ya. Memang sudah ada. Ini sudah jelas Bu ya. Boleh. Halo. Ini nanti sudah jelas Bu. Nanti ada nanti ada tata tertib peserta yang harus di aplikasi, nanti itu sudah ada jelas nanti. Di sini sudah jelas ya, menggunakan alat bantu yang dilarang seperti kalkulator, kamus dan lain sebagainya. Jadi dilarang ya. Gitu. Ya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bunda. Ini itu Pak Direktur sudah bicara Bu. oh sudah siap. Itu Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak bisa dilanjut saja dengan Bapak mungkin ya Bu Nani? Ya, aku lihat saja. Ayo monggo. Kenapa Pak? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Buka subdit yang saya hormati, kawan-kawan
Forum MGMP Biologi Nasional yang berbahagia, dan mungkin kawan-kawan yang ikut di grup YouTube semua yang saya cintai. Mengikuti rapat dari awal tadi, semenjak dari Bandara Soekarno-Hatta sampai sekarang sudah di Wisma. Saya mengikuti pertanyaannya sangat bagus, bahwa guru madrasah memang hebat seperti siswanya. Nah, luar biasa. Salut seperti atas pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang sangat kritis dan sangat membangun. Kawan-kawanku yang saya cintai, saya sangat senang forum ini memperkuat dan memperteguh semangat kita untuk membangun madrasah hebat bermartabat ini menjadi bagian dari usaha kita untuk mewujudkan harapan yang terbaik untuk masa depan madrasah kita. Maka tahun ini memang sengaja kami nggak melibatkan sekolah umum, ini khusus untuk anak-anak madrasah karena beberapa hal teknis yang memang kita harus perhatikan untuk itu. Kawan-kawanku yang saya cintai, saya nggak banyak bicara, saya hanya ingin menghimbau, meminta, memohon kepada kawan-kawan khususnya untuk mapel biologi. Di samping KSM, kawan-kawan ada juga MyRes, ada riset. Saya kira mapel biologi ini sangat relevan untuk bisa diikuti anak kita, tidak hanya untuk KSM tapi juga untuk riset. Sekali lagi, kompetisi ini tidak lain tujuan kita adalah untuk membahagiakan anak kita. Sekali lagi, kompetisi tujuannya adalah untuk membahagiakan anak kita, memberi modal kepada anak kita, memberikan bekal kepada anak kita, supaya kelak menjadi anak-anak yang siap berkompetisi. Mereka punya kepribadian yang jujur, kepribadian yang tangguh, tidak gampang mengeluh karena sudah terbiasa dengan kompetisi yang jujur dan yang baik. Kami meyakini kawan-kawan bahwa insya Allah meskipun kita online, memang sejak awal kami mengapa agak terlambat memberi informasi karena kita ingin memastikan bahwa kompetisi betul fair. Dari kawan-kawan Komite Nasional memberikan garansi kepada kami, insya Allah pelaksanaan ini akan menghasilkan anak-anak yang jujur dan anak yang objektif. Beberapa kriteria, ada beberapa indikator, ada beberapa variabel yang bisa diyakini bahwa ini betul-betul anak-anak yang mengerjakan sendiri. Dan nanti di akhir kompetisi, mohon maaf, kami ingin ada uji coba ada uji akhir. Insya Allah kita akan hadirkan beberapa rektor, beberapa pakar, profesor dalam bidang ahli masing-masing untuk nanti sekedar menyapa anak yang juara itu, sehingga nanti pada saatnya kalau sudah akan diumumkan jadi juara dan akan diberikan penghargaan, tentu kami berharap anak-anak yang hebat yang terpilih nanti bisa komunikasi langsung dengan profesor dan para rektor, karena ingin kami bahwa yang mendapatkan penghargaan, yang mendapatkan kejuaraan di tahun ini spesial. Awal kali kita akan usahakan bahwa anak-anak madrasah aliyah otomatis nanti bisa milih kampus-kampus UIN, kampus-kampus IAIN, semua jurusan kecuali kedokteran. Dan insya Allah untuk lulusan MTS bisa langsung ke aliyah manapun di Indonesia, tentu dengan mekanisme berdasarkan yang benar. Demikian juga untuk anak NI bisa milih MTS yang terbaik di Indonesia dengan mekanisme yang kita akan laksanakan. Jadi kawan-kawanku, saya mohon kebersamaan kita, saya mohon untuk upaya kita sama-sama bahwa orang tua yang baik itu adalah orang tua yang rela untuk bersusah payah demi kebahagiaan anak-anak kita. Saya pun juga sebetulnya lelah, juga sudah lelah, capek sudah capek. 3 tahun kami bergelut dalam
dunia ini. Karena ingin kebahagiaan anak kita, maka lelah itu hilang, capek itu sirna. Yang kita harapkan adalah hanya kebahagiaan anak-anak kita. Sebagai orang tua, rela kita untuk berusaha banyak, tapi untuk kebahagiaan anak kita di masa mendatang. Kami meyakini Olimpiade atau kompetisi ini adalah akan membangun budaya kompetisi, budaya kualitas, budaya mutu di madrasah kita tercinta. Sekali lagi saya mohon dukungan kawan-kawan, saya mohon bantuan kawan-kawan. Di samping kompetisi sains, tolong juga MyRes atau riset masih buka sampai tanggal 23 September ini. Mudah-mudahan kawan-kawan ada kesempatan untuk mengantarkan anak kita. Kita nggak usah berpikir tentang juara, tetapi kita berpikir tentang kemauan dan keberanian anak untuk tampil. Sebab kalau anak kita sudah tampil, itu sudah modal utama. Kompetisi, sekali lagi, juara sejati adalah kepada anak-anak yang berani berkompetisi. Juara yang asli adalah mereka yang akan mendapatkan kejuaraan. Jadi ada juara sejati, ada juara yang asli. Mudah-mudahan anak kita semua jadi juara yang sejati, dan sekaligus ada yang nanti jadi juara yang asli, yang asli. Sekian Mas, terima kasih. Selamat kepada kawan-kawan MGMB. Ini adalah MGMB yang luar biasa. Dan baru kali ini saya menemukan MGMB yang kritis dan kreatif. Dan nanti MGMB yang lain bisa meniru MGMB luar biasa. Selamat untuk sukses. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tolong di-share link presensi? Ya, sudah saya share lagi teh. Bunda Nani? Ya Bu. Bunda Nani masih monitor saya? Masih Bu, masih. Oke. Ini mungkin ada kurang lebih 3 pertanyaan lagi. Nenden bisa atau mau menghabiskan dulu chat? Ini saya habiskan dulu yang ada silakan. 3 pertanyaan lagi yang sudah saya rangkum, Pak. Ya. Baik. Saya lanjutkan. Nah, pertanyaannya Bu, ini yang sistem penilaiannya itu bagaimana? Biasanya kalau di KRM sebelumnya kan betul dikasih 3, terus salah di minus 1 dan jadi kosong. Nah, untuk sekarang itu sistemnya seperti apa? Samakah atau berbeda? Ya, kalau sistem penilaiannya nanti pakai itu Bu, pakai teori apa namanya ya, item respon teori Bu. Jadi dari tim ahli, ini nanti akan mempunyai apa namanya sistem penilaian tersendiri. Jadi karena ada 2 yang akan dinilai terkait apa namanya penilaian secara apa tuh soalnya itu, kemudian juga aspek integritasnya nanti akan dinilai. Jadi berbeda Bu dengan yang tahun lalu saja. Itu saya kira beda ya Bu ya dibanding beda ya. Jadi nanti sudah ada sistem tersendiri yang menjadi apa namanya aplikasi sebuah teori yang memang nanti akan dirancang memang untuk penilaian siswa tersebut, apakah nanti sesuai dengan standar yang memang sudah ditetapkan atau tidak. Itu Bu, itu saya kira Bu ya. Ya. Nah, ketika setelah mengerjakan soal tersebut, apa ya? Mohon maaf, kita sampai jam berapa ya Teh Nenden? Kita batasi karena kita masuknya tadi jam 14 ya Pak. Jadi kita sampai 15.30. Oh, 15.30. Iya, betul. Iya, siap. 2 jam. Siap. Good, masih dilanjut lagi. Ini apakah nilai itu akan keluar secara langsung setelah siswa mengerjakan soal demi soal? Enggak Bu, sementara
kemarin tidak akan langsung dimunculkan di situ, Pak. Oh, berarti kalau yang itu, kalau tahun kemarin itu kan langsung keluar ya, Bu? Iya, karena ini nanti kan harus dilihat ada dua aspek, Bu. Jadi tidak, saya katakan tadi, tidak murni bahwa siswa itu mengetahui atau dari dia mengerjakan soal secara yang sudah ada, tapi kita akan melihat dari aspek integritasnya juga, Bu. Dari nilai kejujuran, integritasnya itu juga akan dinilai, jadi akan menjadi faktor untuk penentu nilainya secara total tuh. Jadi nggak akan muncul ya. Nah, tapi nanti setelah selesai semua, nilainya adalah nanti bisa dimunculkan di pengumumannya. Itu, Bu. Pertanyaan terakhir ini yang dari chat. Untuk nasional itu apa hanya 100 sampai dengan ya, atau mungkin ada harapannya begitu? Kami sedang merancang itu, karena terus terang ini KSMO 2020 ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang memang sudah dirancang betul, sehingga sudah jelas nih kita akan memberikan hadiah atau penghargaan dengan jumlah sekian gitu. Tetapi kita tetap berusaha bahwa nanti tetap dengan kondisi tahun sebelumnya, bahwa nanti akan ada juara 1 berapa orang, juara 2-nya berapa orang, atau medali emasnya itu berapa orang setiap mapel ya, Bu ya, seperti juga tahun lalu. Kemudian juara 2 peraknya itu juga berapa orang, kemudian juga yang perunggu atau juara 3-nya nanti berapa orang gitu. Jadi nanti kita akan tidak hanya juara 1, 2, dan 3, tetapi kita mencoba untuk tetap mendesain bahwa karena ini seperti Pak Direktur sudah disampaikan bahwa ini adalah untuk membahagiakan anak-anak kita, jadi kita akan lebih banyak untuk memberikan penghargaan itu ke anak-anak kita. Mohon doanya saja, mudah-mudahan kita Pak Direktur sedang berjuang untuk bagaimana sebuah penghargaan untuk siswa kita ini menjadi lebih baik. Itu barangkali, Bu. Ya. Baik, Ibu, akan kita lanjutkan dengan pertanyaan yang dari Raisa. Ya, siap, Teteh. Kita punya waktu sekitar 10 menitan lagi kayaknya ya. Siap. Iya, siap. Barangkali 2 sampai 3 penanya yang dari Raiskin ya, Pak? Iya, siap. Pertama, Pak Ngadiono, mangga Pak. Dibukakan dari MAN 1 Garut, Pak. Oh ya, siap. Ya, MAN 1 Garut, silakan. Assalamualaikum Bapak atau Ibu. Salam. Ya, sudah jelas Ibu, silakan. Ya. Silakan, Bu. Ya, silakan Ibu kalau mau bertanya, sudah muncul suaranya. Kayaknya ada kendala nih, Teh. Kita cut saja ya. Oke. Kita ganti ke Selanjutnya coba Pak Ngadiono ya. apa ya? Ya, Pak Ngadiono. Ya, silakan Pak Ngadiono. Halo Bapak. Pak Ngadiono. Pak Ngadiono. Ya, tampaknya juga tidak ada. Kita lanjutkan ke Ibu Syarifah. Ibu Syarifah. Ibu Syarifah. Ibu Syarifah. Nggak bisa juga kayaknya, Pak. Nggak bisa. Lagi kita lanjutkan lagi ke Pak Ilyas. Bu Wewet coba, Pak. Bu siapa? Wewet. Iya. Wewet. Kita cari ya, Bu Wewet. Iya, silakan Bu Wewet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami dari MAN Pekalongan, Bapak Ibu, ini saya masih agak bingung untuk nanti yang pas siswa kita nanti ikut kompetisi, itu kan ada tadi dikatakan sama Bu Nani kayak
mungkin ada aplikasi khusus untuk yang memperlihatkan bahwa siswa itu pure mengerjakan sendiri tanpa bantuan dari apapun dan media apapun. Itu kapan aplikasi itu diluncurkan dan di mana nanti kita dapat kabarnya itu, infonya itu kita bisa lihat di mana begitu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nani? Iya Bu. Hanya itu di KSM Nasional hari hanya tanggal 9 dan 10. Tanggal awal itu ada, tadi dijadwalkan, saya dijadwalkan itu ada uji coba itu Bu. Jadi memastikan siswa kita sebelum nanti di hari H itu sudah terbiasa untuk menggunakan aplikasi online nanti itu untuk mengerjakan soal-soalnya itu. Jadi nanti sebelumnya itu kita akan uji coba Bu, 2 hari uji coba nanti. Itu yang sebelum nasional ya. Tapi kalau misalnya yang untuk penyisihannya dulu itu Bu, bagaimana? Apakah tidak ada pantauan begitu dari panitia yang bagi kami yang mengerjakan di sekolah atau di rumah begitu? Maksudnya penyisihan apa Bu? Kami hanya menggunakannya secara satuan pendidikan dan langsung ke nasional Bu. Oh, yang di satuan pendidikan tidak usah pakai satuan pendidikan yang mempunyai kuasa penuh adalah madrasah masing-masing. Gitu nanti jadi nasional baru uji cobakan tadi itu dan nanti akan diberitahunya lewat mana ya Bu? Misalnya seandainya bisa kita lolos begitu. Nanti informasinya di webnya KSM secara resmi Oh baik ya, jelas ya. Terima kasih Bu. Kami mempunyai grup Bu, grup KSM secara nasional. Bapak dan Ibu bisa nanti secara aktif berkomunikasi dengan panitia di maksud saya kami membuka semuanya di provinsi itu, kasih di provinsi juga di provinsi itu kalau barangkali akan menunjuk di masing-masing kabupaten kami persilahkan. Kami ada grupnya nanti secara nasional. Oh baik ya, terima kasih Bu Nani. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu Nani. Selanjutnya mungkin ya Bu ya, masih ada Pak Hendra, Pak Dadan, tolong bisa Ya. mic-nya. Siapa? Dadan Daud. Daud ya, kita cari dulu namanya. Pak Dadan ya. Iya, sudah. Silakan Pak Dadan Daud. Halo Pak Dadan. Halo Pak Dadan. Ya, tampaknya tidak ada suara teh. Kita lanjut ke yang lain. Ya, ini di atasnya nih kayaknya ada Ibu Meria Nelta. Silakan Ibu Meria. Halo. Ibu Meria. Tampaknya tidak ada juga. Kita lanjutkan ke Ibu Halimah. Halo Ibu. Pak Hendra. Iya, Teh. Pak Japar. Ya, Pak Japar tolong Pak. Pak Japar Ma'arif. Ya. Ya, silakan Pak Japar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, mohon izin saya dari Iman 2 Kota Serang bertanya terkait ini Bu, untuk mata pelajaran kimia di Madrasah Aliyah itu apakah dibolehkan menggunakan kalkulator dan tabel periodik unsur? Karena sebagai perbandingan aja kemarin kami ikut ke kompetisi sains nasional di provinsi itu diperbolehkan Ibu menggunakan kalkulator dan tabel periodik unsur. Nah untuk SMO ini bagaimana? Karena tadi saya lihat di tabel tabel tata tertib tadi ada tata tertib itu tadi tidak dibolehkan membawa kalkulator. Begitu. Ya. Terima kasih. Saya kira sama ya. Ini tadi sudah disampaikan pertanyaannya. Saya kira bahwa untuk alat seperti itu sesuai dengan juknis tidak diperbolehkan gitu Pak untuk ini. Jadi kita
mencoba untuk anak-anak kita tuh bekerja dengan mandiri dan mencetak anak-anak kita yang betul-betul sesuai dengan kompetensi, dan kejujurannya itu nanti akan menjadi nilai yang ditambah lagi untuk kemampuan anak-anak kita. Seperti itu Pak nih. Nih. Sama-sama. Baik, Ibu, karena waktu kita sudah Iya Bu. Alhamdulillah mungkin rangkaian diskusi ini kita akan akhiri. Namun sebelum saya akhiri, silakan dulu Bu untuk closing statementnya terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, seluruh tim MGMP ya, ini MGMP Mapel Biologi Bu ya, Bu Nenden ya. Ini sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih atas inisiasi yang luar biasa ini. Ini saya kira sangat membantu kami betul bahwa pelaksanaan KSM 2020 nanti, saya yakin dengan semangat yang luar biasa Bapak dan Ibu nanti akan terlaksana dengan baik, dan semua kawan-kawan di lapangan juga akan siap dalam dalam menyiapkan mulai sekarang di masing-masing madrasahnya, seperti itu. Mari Bapak dan Ibu kita wujudkan apa yang menjadi arahan Pak Direktur, bahwa kita sama-sama untuk mewujudkan bahwa KSM ini untuk kebahagiaan anak-anak kita cetak, kita mewujudkan siswa kita yang penuh dengan kemampuan, siswa kita yang punya nilai-nilai yang sangat tinggi, kejujuran, kemudian dan anak-anak kita yang mampu di bidang sains dan teknologi tetap harus kita pelihara, sekaligus adalah integritas yang sangat tinggi di madrasah kita harus kita wujudkan demi mewujudkan siswa kita yang hebat bermartabat, harus kita wujudkan bersama. Mungkin itu Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak dan Ibu ikhtiarkan ini akan mendapatkan nilai amal jariah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya menandaskan kembali yang Pak Direktur sampaikan, bahwa kita tidak hanya di KSM saja, kita mohon untuk bantuan Bapak dan Ibu untuk MyRes, juga sedang kita menunggu siswa kita untuk mengikutinya yang tanggal 25 September nanti terakhir untuk pendaftarannya. Ini juga tidak kalah pentingnya dan menjadi concern betul Pak Direktur untuk MyRes ini. Sama-sama mohon Bapak dan Ibu mengawalnya dan memberikan peluang atau bimbingan kepada anak-anak kita untuk tetap melakukan prestasi di bidang riset khususnya ini. Mungkin itu Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu Kasuti. Ibu mungkin Iya, siap. ya. Bunda Nuni, terima kasih untuk sebagai laporan ini jumlah peserta yang ada di YouTube dan di Wibek kita mencapai 6.000 menuju 7.000 Bunda. Alhamdulillah, dan yang hadir saat ini tidak hanya mata pelajaran biologi, tapi dari MI sampai MA itu ada Bunda, dan semua mapel. Bunda, mungkin masih banyak yang akan ditanyakan sebenarnya oleh teman-teman. Bolehkah nanti saya minta nomor Bunda ya Bunda? Bisa Bu. Oke. Saya bagaimana ya Bun? Saya menghubungi Bunda atau Bunda sudah lihat player? Nomor saya Bu. Baik Bunda, nanti mungkin di player ya Bunda, di player tersebut ada nomor saya Bunda, saya Neng Lani. Mungkin Bunda yang ini saya gitu ya? Atau sekarang dicatat Bu? 08. Oh, sekarang dicatat. Oh, boleh Bunda. Nanti Ibu chat saya ya. Oke, baik Bunda. 0818
Ya. 083 083 23 485. 485. Saya ulangi ya Bunda, 0818 0832 348. 3485. Bu. Oh, 3485. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Ya ini 0818 083 23485. Sudah ada yang chat. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama Ibu. Jadi tadi Bunda kalau akan ada ya tim dari KSMO nasional ya, informasi dan sebagainya. Iya. Iya, siap. Kami menunggu informasinya, Bu. Karena kayaknya waktu 90 menit itu masih banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab semua. Mangga Teh Nenden. Saya kemarin ke Teh Nenden. Ya, sudah saya masih ada Pak. Iya, tapi kurang jelas Teh Nenden. Bisa didekat. Mungkin. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kami aturkan kepada Bapak Direktur KSKK Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Umar MA, dan juga kepada Ibu Kasubdit, Ibu Nani yang sudah jelas sekali memaparkannya. Semoga pada waktunya nanti kita semua diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Amin. Akhir kata, saya Nenden Sri Sulastri dari MTSN 2 Sukabumi sebagai moderator. Mohon undur pamit. Terima kasih Bapak dan Ibu panelis dan juga seluruh peserta yang ada di dalam grup ini. Yang sebesar-besarnya mohon maaf atas ketidaknyamanan karena mungkin itu jaringan internetnya yang tidak stabil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kembali pada Bapak Hendra sebagai host. Izin pamit Bu ya, saya Bu ya. Iya, terima kasih Ibu Kasub. Terima kasih. Semoga semuanya sehat-sehat. Amin. Ya, terima kasih dan sampai ketemu lagi. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi hari ini, alhamdulillah rangkaian acara sudah kita lalui. Bagi yang sudah resensi dan mengunduh materi yang sudah kami berikan, boleh untuk meninggalkan ruangan ini karena kegiatan secara resmi sudah kita tutup. Sekali lagi kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam terselenggaranya kegiatan ini. Alhamdulillah walaupun ada sedikit kendala dalam jaringan, kita sudah bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan terutama kepada tim dari KSKK yang sudah memberikan